Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Sulamut Taufiq, yaitu telah sampai pada halaman yang ke-17. Yang bawa kitab bisa dibuka halaman ke-17. Betul, sama. Coba lihat. Coba. Yang kemarin sampai di halaman ke-17, yaitu pada kalimat fa in tara'a mani'un. Betul. Empat baris sebelah kiri dari bawah, fa in tara'a mani'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimina ajma'in. Fa in tara'a mani'un ka haydin ba'da ma madha min waqtiha. Fa in tara'a mani'un ka haydin ba'da ma madha min waqtiha. Ma yasa'uha wa tuhriha linahwi salisin lazimahu qada'uha au zawalul mani'i wa qad baqiya minal waqti qadra takbiratin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Faslun yajibu ala waliyyi as-sabiyyi was-sabiyyati al-mumayyizaini an ya'murahuma bis-salati wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da 7 sinina wa yadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinina ka sawmin atagahu. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrumu. Wa yajibu ala wulatil amri gatlu tarikis salati kaslan in lam yatub wa hukmuhu muslimun. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha wa gahruhum wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mubtilataha wa kulli man qadara alaihi min ghairihim. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Kelanjutan daripada fasal tentang waktu-waktu salat. Maka tibalah kita pada bab tentang uzur-uzur orang yang meninggalkan salat ketika sampai pada waktunya. Terlebih khusus kepada para kaum ibu, ketika kaum ibu atau kaum perempuan terkena dua hambatan. Yang pertama, turu'ul mawani atau tara'al mawani, datangnya halangan-halangan. Yang kedua, zawalul mawani, hilangnya halangan-halangan. Saya jelaskan tara'al mawani, datangnya halangan-halangan. Yang pertama, maaf, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, as-sabiyyu idza balagh, bayi atau anak kecil pas sampai masuk sinul bulugh, atau igma, atau umum laki perempuan pingsan atau ayan, au sakrin atau mabok, au riddatin atau murtad. Ada 7 halangan. Dijelaskan di dalam kitab, boleh antum lihat. Ya. Fa in tara'a mani'un, jikalau mana datang itu halangan, saudara boleh lihat ke syarah yang ada di tengah. Jikalau telah datang penghalang, kahaidin, seperti
haid, au nifasin atau nifas, au jununin atau gila, au igma'in pingsan atau ayan, au sakrin atau karena mabok, au riddatin atau karena murtad. Datang itu 7 hambatan dan halangan tadi ba'dama madha min waktiha, setelah mamadha berlalunya waktu, seukuran waktu min waktiha dari waktu solat tersebut, ma yasa'uha yang waktu tersebut memadai untuk yasa'uha memadai untuk melaksanakan solat, bi akhaffi mumkinin dengan ukuran solat yang paling ringkas, wa tuhriha dan cukup waktunya untuk bersuci dari mulai mandi hadas besar sampai dia wudu, linahwi salisin waktu yang sangat singkat yang biasa dipakai bagi orang yang punya penyakit beser, lazimahu qada'uha maka wajib dia mengqadanya. Insyaallah saudara hadirin hadirat yang hadir malam ini dengar pembahasan tadi, insyaallah semuanya bingung. Insyaallah semuanya bingung, betul? Jadi begini, di dalam ilmu fikih tentang bab udzur datangnya penghalang ini saya kasih gambaran. Masuk waktu azan zuhur. Kita kasih gambaran yang paling gampang perempuan. Bagi perempuan ada istilah, jangan dirubah, tadi udah pas tuh, kecilin suaranya. Bagi perempuan, maaf, ada namanya haid dan nifas, betul? Azan zuhur dia masih suci. Subuh dia tadi sholat, waktu duha masih suci, jam 10 masih suci, jam 12 masih suci, tepat jam 12, misal tepat jam 12 azan zuhur. Setelah azan zuhur biasanya seseorang kalau pengen langsung sholat wudu 1 menit. Kecuali wudunya biasa pakai doa 2 menit. Lalu pakai mukena 2,5 menit. Lalu sholat sunnah 3 menit. Lalu sholat zuhur totalnya 5 menit. Ya. Bib, sholatnya panjang berapa? 10 menit, baik. Setelah azan zuhur, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, berlalu dari waktu azan 10 menit, dia tadi yang masih suci, belum sempat wudu, belum sempat sholat, tiba-tiba keluar darah haid. Itu namanya datang penghalang. Atau keluar darah nifas, atau gila laki perempuan, atau teler, atau pingsan. 10 menit tadi tidak dipakai untuk buru-buru sholat, tiba-tiba datang penghalang, contoh yang paling utama keluar darah haid, maka sholat itu, waktu zuhur itu, setelah dia suci nanti, lazimatu, lazim, wajib diqadha. Ngerti? Bisa dipahamin? Kalau pembahasan yang tadi pertama bisa dimengerti nggak? Bingung? Ya, jadi begitu pembahasannya. 10 menit tadi dia bisa wudu, bisa sholat, tapi nggak buru-buru sholat. Mungkin dia beranggapan belum waktunya keluar darah haid, tiba-tiba keluar itu tamu yang tak diundang tanpa disengaja, maka sementara dia belum melaksanakan sholat, nanti setelah dia suci wajib diqadha. Kapan bib sucinya? Ya, saudara tahu, perempuan aglabuhum kebanyakan 1 minggu baru suci. Paling cepat 24 jam, standarnya 1 minggu, paling lama 15 hari. Dari mana ungkapan tersebut bagi perempuan 24 jam paling cepat, kebanyakan 1 minggu?
paling lama 15 hari dari pandangan madhab Imam Syafi'i yang ditelusuri oleh Imam Syafi'i bil Qur'i di zaman beliau, ditanyain satu persatu tentang masalah darah perempuan. Sepakat paling cepat 24 jam, paling banyak 1 minggu, paling lama keluarnya darah 15 hari. Taruh paling lama 15 hari baru suci, sholat zuhur itu lazimathu, wajib diqadha. Baik itu perempuan, Beb. Sekarang laki-laki. Yang tadi udah azan zuhur, tiba-tiba pingsan. Kapan pingsannya? 10 menit habis azan, dia belum sempat sholat, pingsan. Sadar-sadarnya jam 4 sore, maka sholat zuhur itu wajib diqadha. Gambaran contohnya perempuan, karena lebih sulit, lebih lama. Kalau laki-laki pingsannya bentaran. Jadi itu, fa in tara'a mani'un, jikalau datang penghalang, kahaidin, au nifasin, au jununin, au igmain, au sakrin, au riddatin, atau dia murtad. Na'udzubillahimin. Udah azan zuhur, masih kuat imannya. 5 menit pertama masih beriman. 10 menit setelah azan zuhur, karena goyangan imannya berubah, dengar bisikan dari sahabatnya itu, sehingga keluar dari agama Islam. Dia belum sempat sholat zuhur itu. Setelah 1 tahun dia baru sadar masuk agama Islam lagi. Itu sholat zuhur yang tadi dia tinggal, wajib dia qadha. Dan sholat selama 2 tahun wajib diqadha. Sekarang Bib, kembali ke perempuan. Bagaimana perempuan tadi, Bib? Setelah 1 minggu dia mau qadha. Tadi kata Habib 10 menit dia belum sempat sholat, datang penghalang, lalu dia mau qadha sholat 1 minggu itu. Nggak usah diqadha, cukup qadha yang dia tinggalkan 1 kali itu. Sholatnya 1 minggu nggak boleh diqadha. Kata Imam Ibnu Hajar, hukumnya haram dan tidak sah. Perempuan nih, kunna nu'mar bi qadha'is shaum wala nu'mar bi qadha'is shalah. Kata Sayyidatna Aisyah, saya diajarin sama Nabi hanya disuruh mengqadha puasa, kalau sholat nggak boleh diqadha. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, kalau perempuan mau qadha tentang sholat dari haidnya, tidak sah dan haram hukumnya. Kata Imam Ramli, sah tapi hukumnya makruh. Ya, walaupun jarang-jarang perempuan mau qadha sholat, ya lagi haid, ya, biasanya lagi suci aja kena mall, lewat zuhur asar. Ya, insyaallah wanita-wanita kita menjadi wanita-wanita salihah. Ya, diangkat derajatnya sama Allah, ketemu jodohnya. Amin. Enti jangan amin, yang sono. Mudah-mudahan perempuan ketemu jodohnya. Nah, yang laki-laki bagaimana nih? Urusan ente masing-masing. Jadi bisa dipahamin? Bisa dimengerti? Ba'dama madha min waqtiha, setelah berlalu waktu tadi. Waktu apa, Beb? Waktu dia bisa sholat. Mayasa'uha, artinya seukuran waktu untuk bisa sholat, ya, bi akhaffi mumkinin, ukuran yang paling ringkas. Wa tuhriya, dan untuk bersuci. Dinahwi salisin, contoh bagi orang yang beser. Kenapa kok ada istilah orang beser? Atau bahasa gampangnya, maaf, orang yang mudah, apa tuh, netes. Ya, dia batuk, rembes. Hukum orang yang salisil bol, rembes ini, nggak boleh dia wudu, habis itu ngobrol, baru sholat, nggak boleh. Yang pertama, nunggu azan. Kalau wudu sebelum waktunya, nggak boleh. Tunggu azan dulu. Yang kedua, kalau udah waktu azan, wudu, setelah itu buru-buru sholat, nggak boleh tunda-tunda. Seperti hukuman perempuan yang mustahadah. Darah yang keluar, maaf, dari perempuan ada 5. Selain darah haid, nifas, apalagi dam tolak, dam fasad, ada dam istihadah. Dam istihadah ini darah yang keluar di luar waktu haid dan di luar waktu nifas. Kalau perempuan, maaf, lagi haid nggak boleh sholat, betul? Lagi nifas nggak boleh sholat. Tapi kalau perempuan keluar darah istihadah, wajib sholat.
Kapan waktunya? Habis wudhu, maaf, pakai pembalut buru-buru sholat. Nggak boleh dia tunda-tunda. Seperti hukuman yang salisil bol, hukuman orang yang beser tadi. Makanya dikasih contoh, linahwi salisin. Ukurannya seperti orang yang kena penyakit beser. Dia nggak boleh tunda-tunda. Udah masuk waktu biasa langsung sholat, wudhu. Ya, ukurannya sama sholat sama wudhu 10 menit. Dia belum sholat, datang penghalang. Nanti waktu itu harus qadha. Lalu kemudian ada di sini antum lihat ke syarah. Ma'a fardi qablaha in saluha li jam'ihi ma'aha. Artinya ma'a fardi qablaha, diqadha juga salat yang sebelumnya. In saluha li jam'ihi, jikalau memang salat yang sebelumnya memang selaras, bisa untuk dijamak. Tadi saya kasih gambaran salat zuhur, betul? Sekarang gambarannya salat asar. Kalau udah ada bicara jamak, berarti taruh kalimatnya jamak takhir. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Yang bisa dijamak adalah salat zuhur ama salat maghrib ama isya. Itu yang dimaksud soluha, selaras. Li jam'ihi, bisa untuk digabung. Jadi kita lagi bepergian. Ini antum fokus. Tadi selesai, pembahasan tadi selesai. Kita lagi pergi jalan-jalan ke Singapura. Atau pergi umroh. Amin. Amin. Aminnya biar khusyuk. Ntar berangkat ketemu rizkinya. Amin. Ini malaikatnya mondar-mandir, nanti nggak lihat aja. Malaikat aminin nih. Kita bepergian. Ya, namanya musafir. Jam 1 siang masih di pesawat. Ya, masih di pesawat. Udah, kata pimpinan rombongan, saudara hadirin, sholat zuhurnya ditakhirin. Jadi jamak takhir. Kapan? Nanti di waktu asar. Berarti sholat zuhur kita pindahin di waktu asar. Atau pesawatnya ini di atas lama. Muter-muter ketemu lampu merah. Sampai azan maghrib masih di atas pesawat. Kata pimpinan rombongan, ini azan maghrib. Mendarat kapan Ustadz? Nanti jam 9 malam. Ya udah, niat jamak takhir. Ya udah, kita takhirin ke waktu isya. Setelah mendarat kita sholat isya, ya, sama sholat maghrib. Tiba-tiba ketika sampai di tujuan mau sholat asar, sama sholat zuhur yang ditakhirkan, datang penghalang. Penghalangnya apa? Yang tadi 7 macam. Haid, nifas, junun, igma, sakar, riddah. Ya, satu lagi tuh. Tiba-tiba datang 7 penghalang itu, mau sholat maghrib sama sholat isya, sholat zuhur sama sholat asar. Maka dikatakan di sini wajib juga qadha tuh sholat yang tadi ketinggalan dari sholat zuhur, maghrib yang ketinggalan daripada sholat isya. Bisa dipahamin? Lalu kemudian halaman ke-18, auzawalul mani'i. Tadi selesai kita bicara tentang toro'al mawani atau turu'ul mawani. Yang kedua namanya zawalul mawani. Hilangnya hambatan. Hilangnya penghalang yang tadi kita sebut ada 7. Udah selesai. Suci. Perempuan yang haid, suci. Yang nifas, suci. Yang yang gila, sadar. Yang pingsan, sadar. Yang mabok, udah gak teler lagi, sadar. Yang murtad, balik masuk agama Islam, namanya zawalul mawani. Hilangnya penghalang-penghalang tadi. Dikatakan au zawalul mawani'i minal mawani'i sab'atil lati hiyal kufrul asli was siba wal junun wal igma was sakru wal haid wal nifas. Hilangnya 7 penghalang daripada kekafiran asli, dia masuk Islam.
Wasiba, anak-anak balik, tanda balik ada 3. Yang pertama 15 tahun laki perempuan, tanpa mimpi, tanpa keluar mani, tanpa darah haid, 15 tahun udah balik. Yang kedua mimpi keluar mani, laki perempuan. Yang ketiga keluar haid pada usia 9 tahun bagi perempuan, suci atau ya suci daripada haidnya. Wal junun, gila, wal igma, ayan atau pingsan, wasakru, mabok, wal haid wan nifas, hilang itu semua, suci. Waqad baqiya minal waqti, sementara waktu salat ya qadru takbiratin, ukurannya tinggal sedikit, tinggal ukuran orang takbiratul ihram, Allahu Akbar. 1 menit juga kagak ada. Ukurannya 1 menit juga kagak ada. Cuman 5 detik mungkin. Atau 2 detik. Ya. Misal azan asar jam 3 tepat. Jam 3 tepat. Kurang 2 detik suci. Dari penghalang-penghalang tersebut, ukurannya qadru takbiratin litaharrumi fa'akthar, atau lebih, ukurannya 5 menit atau 10 menit. Wa qala syakhsu, sementara kosong itu orang, minha dari sab'ah penghalang tadi kosong, qadrat tuhri, seukuran dia bersuci, wassalati, dan salat. Ya udah, nggak jadi 2 detik, 10 menit. Sebelum azan bersih, perempuan yang haid suci, lazimathu, maka wajib dia qadha salat tersebut jikalau tidak kesampaian. Waduh, belum mandi, belum nimba air, ya, belum pakai baju, belum wudu, belum pakai mukena. Wah, nggak keburu nih. Kalau 10 menit sih masih keburu. Kalau 5 menit nggak keburu. Nah, maka salat itu keluar dari waktunya, dia wajib mengqadhanya. Wa kadza ma qablaha, demikian juga salat yang sebelumnya. Nah, ini pembahasan beda. Berbeda tadi yang saya gambarkan sebelumnya tentang turu'ul mawani. Salat yang sebelumnya kan tadi di jamaah takhirin, berarti harus di qadha juga. Iya, itu nyambung, itu menjelas. Kalau ini remang-remang, maksudnya kadangkala otak kita nggak nyampe, tapi Allah tetap suruh kita qadha salat yang sebelumnya. Gambarannya begini. Ana mau sholat asar, tapi masih, maaf, ada perempuan mau sholat asar, tapi dia masih haid. Tiba-tiba jam 5:30 atau jam 6 kurang 5 menit. Misal maghrib jam 6 tepat azan maghrib, ya. Jam 6 kurang 5 menit itu perempuan suci. Dia mau wudu, mau mandi, mau sholat, nggak keburu. Ya udah, tetap dia wajib qadha sholat asar dan mengqadha sholat zuhur juga. Kan nggak jamaah takhir, Bib. Tidak peduli. Itu hukum. Kadangkala hukum agama kita amr ta'budi. Amr yang perintah yang harus begitu. Kan saya nggak ketinggalan, saya kan lagi haid. Ini izin dan perintah dari Allah, karena perempuan khususnya, maaf, ibadahnya jadi berkurang karena haid, sehingga ketika dia suci, dia wajib mengqadha salat yang sebelumnya. Salat yang sebelumnya apa? Dia dilihat dulu kalau salatnya itu memang bisa salat yang dipakai jamak. Contohnya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau subuh kan nggak bisa. Berarti dia harus juga mengqadha salat zuhurnya. Atau isya tadi nih, jam 4 tepat azan subuh. Ya, dia haid nih, jam 4 kurang 5 suci. Dia mau qadha salat isya, nggak keburu. Ya udah, wajib nanti qadha salat isya sama salat maghrib. Baik, Bib. Sekarang hilang penghalangnya pas mau azan asar atau pas mau azan isya. Ya,
Jam 1 masih head, jam 2 masih head, setengah 3 masih head. Jam 3 kurang 5 suci. Wah, Anda mau mandi, mau wudu, mau sholat, nggak keburu. Wajib qadha sholat zuhur sama subuh. Enggak, subuhnya nggak usah qadha karena subuh nggak bisa digabung sama sholat zuhur. Sebagaimana subuh tidak bisa digabung dengan sholat isya. Bisa digambarin, bisa dipahamin. Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama saya bahas tentang turu'ul mawani, datangnya penghalang. Ketika seseorang mentakhirkan sholat, lalu lewat juga wajib diqadha sholat yang sebelumnya. Betul? Itu lebih jelas. Karena memang tadi saya suci, Beb, belum sempat sholat. Saya takhirin, saya masih di jalanan. Pas saya mau sholat, datang penghalang. Maka wajib qadha sholat yang sebelumnya. Jelas, betul? Yang kedua ini, zawalul mawani. Hilangnya penghalang. Suci. Saya harus mengqadha sholat yang sebelumnya. Betul. Jikalau sholat yang sebelumnya itu memang sholat yang bisa dijamak. Seperti zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kan saya tadi masih kotor, Beb. Waktu azan zuhur sampai habis waktu sholat zuhur, saya masih kotor. Setelah azan asar baru suci. Tetap ini perintah dari Allah. Karena perempuan ibadahnya kurang karena haid. Sehingga dengan mengqadha sholat yang sebelumnya, perintah dari agama bisa sedikit menutupi kekurangan. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak berkata-kata atau tidak mengarang perkataan. Di dalam kitab, bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa perempuan itu ibadahnya nisfuddin, tidak bisa maksimal. Hanya setengah. Kenapa? Karena terhalang dengan halangan-halangan tersebut. Apa? Haid, nifas. Betul? Tapi itu semua ada hikmah. Ketika seorang perempuan tidak keluar yang namanya darah haid dan nifas, dia menyimpan penyakit di badannya. Karena darah haid dan nifas itu di dalam fiqhiyah, usul fiqhiyah mengatakan damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah fi awqatin maksusah. Darah yang asli keluar dari rahim perempuan yang bagian paling atas, keluar karena sehat pada waktu-waktu tertentu. Sehingga perempuan yang mengeluarkan darah haid nifas dulu, dia mengeluarkan penyakit. Alhamdulillah. Tanpa mengucilkan, tanpa merendahkan kaum wanita. Kita pun terlahir dari seorang wanita. Ya. Oleh karena itu, ketika ada hukum di dalam fikih, contohnya seperti tadi nih, zawalul mawani. Kenapa kok saya harus qadha sholat yang tadi? Kan tadi memang saya masih kotor, belum suci. Itulah amr ta'abbudi, supaya ibadah kita menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kalau kita bicara amr ta'abbudi, muncul pertanyaan, kenapa hanya perempuan yang mengeluarkan darah haid dan nifas? Itu sudah amr ta'abbudi. Sebagaimana kita menyembah Allah, sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha luhur dan tinggi. Lalu untuk apa kita sujud ke bumi? Sujud ke bumi mestinya kan Allah ke atas, yang maha luhur dan maha tinggi. Tapi mengapa kita sujud ke bumi? Itulah amr ta'abbudi. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita membantah dan melawannya. Jadi seperti itu. Ya. Itu pembahasan tentang zawalul mawani. Wa qadama qablaha. Demikian juga salat sebelumnya, in jumi'at ma'aha, jikalau digabung dengannya. Faslun yajibu ala waliyyis sabi. Sekarang berbicara lain lagi nih. Wajib ala waliyyis sabi, bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab perwalian hak, ya, perwalian daripada orang-orang yang memiliki tanggung jawab
Yajibu wajib hukumnya ala tariqi fardil kifayah, secara peraturan fardu kifayah, ala waliyus sabiyyi was sabiyati, bagi perwalian anak laki maupun perempuan. Ya. Hukumnya apa? Wajib bagi wali anak laki dan perempuan al-mumayyizaini, yang mana anak-anaknya sudah sampai pada sinut tamyiz. Biasanya sinut tamyiz itu usia 7 tahun. Pastinya kalau tamyiz belum balik. Setiap orang balik pasti tamyiz. Tapi tidak semua anak yang tamyiz dia balik. Apa tuh Bib? Yang namanya tamyiz. Tamyiz ini macam-macam. Yang pertama, anak kecil usianya di bawah 9 tahun. Yang kedua, an ya'rif yaminahu wa shimalahu. Dia udah tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kata ulama lain, ya'riful khair wasyarr. Dia tahu mana baik, mana buruk. Ya'rif an yufarriq baina tamroh wal jamroh. Kata ulama lain, tamyiz itu anak udah bisa bedain korma sama areng, bara api. Kata ulama lain, lebih condong tamyiz itu an ya'kula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdah. Anak kecil yang udah bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri, itu anak udah tamyiz. Usianya biasanya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Betul? Udah ngerti? Ketika kita punya anak usia udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ini ada tuntutan bagi orang tua, laki maupun perempuan. Mudah-mudahan yang belum punya anak, Allah kasih keturunan. Amin. Jadi wajib bagi wali anak laki dan perempuan an ya'murahuma, memerintahkan itu bocah yang laki maupun anak kita yang perempuan, putra dan putri kita, bis shalah, untuk sholat. Mulai itu didik, ajak sholat. Ya, kalau bisa udah sunat. Kalau dia udah sunat, bisa wudu, wudunya bener, sholatnya juga udah bener, kita kebagian pahalanya. Pahalanya buat kita. Jadi pertama tentang sholat, walau qadhaan, kata Imam Nawawi, walaupun sholat qadha. Kalau ketinggalan, ajarin, iming-iming, wah kamu ketinggalan tadi, ayo qadha. Tuh, supaya mulai diajarkan perhatian tentang sholat. Wa yu'allimahuma al-mumayyizain, dan mengajarkan putra putrinya tadi ahkamaha ais salah, hukum-hukum salat. Waduh, ada azan zuhur, ini wajib nih. Azan asar wajib nih. Maghrib, isya, subuh wajib nih. Ya, tuh hukum-hukumnya diajarin. Minasyuruti wa ghairiha, baik syurut-syurutnya salat maupun hal-hal lainnya, ba'da tamami sab'i sinina, setelah dia genap usia 7 tahun. 7 tahun. Kalau bocah kita mungkin belum ngerti apa-apaan. Kalau Imam Syafi'i 6 tahun hafal Al-Quran. 6 tahun hafal Quran. Usia 15 tahun jadi mufti. Masya Allah. Ya. Sebagaimana perintah Rasul, al-ghulam yu'aq yaum sabi' wa yusamma wa yumat anhul ada. Anak bayi perempuan lahir 7 hari, kalau bisa langsung akikah, kalau ada duitnya. Laki 2 embek, perempuan 1 embek. Bersihin rambutnya, timbang. Buru-buru kasih nama. Usia 6 tahun kata Nabi, faida balagha 6 sinin uddiba. Kalau sampai usia 6 tahun, mulai ajarin akhlak, adab, tata krama, sopan santun. Faida balagha 9 sinin kata Nabi, kalau usia 9 tahun, uzila firasyo, pisahin ranjangnya. Ente jangan tidur sama adek ente yang perempuan ya. Tuh. Faida balagha
16 sanah zuwiya. Kalau usia 16 tahun sudah sampai kawinin. 16 tahun zaman dulu. Ya, nenek kita 13 tahun nikah. Orang sekarang 20 tahun nikah masih kayak anak-anak. 25 tahun masih bikin pusing mak bapaknya. Ya, begitu. Ya, orang zaman dulu luar biasa, 6 tahun hafal Quran. Ya. Jadi seperti itu. Makanya di sini katakan 7 tahun ajarin sholat, hukum-hukumnya sholat. Antum lihat ke syarah. Wala budda minat tahdidi bid-darbi. Nih pentingnya kalau punya kitab. Jadi antum bisa tulis, bisa baca, dan izin mutlak antum boleh sampein ke siapa saja. Antum bisa ajarin ke siapa saja. Ada yang nggak ngerti, boleh tanya sama ustadz di kampungnya. Ustadz asatid banyak. Tuh manfaatnya kalau punya kitab. Ya, biar punya aja, ngerti kagak ngerti nggak apa-apa, yang penting punya dulu. Ya. Jadi seperti itu. Lihat ke syarah wala budda minat tahdidi. Ya. Wala budda, tidak boleh tidak minat tahdidi, harus ditakut-takutin. Ya. Takut-takut minat bid-darbi, dengan pukulan. Ayo, kalau nggak salat, abah pukul nih. Rahimallahu mra'an allaga sautahu haitsa yara ahlah, kata Nabi. Seorang bapak dan ibu dapat rahmat, dikasih sayangi oleh Allah ketika dia menggantungkan pecut agar anak-anaknya melihat takut kepada orang tuanya. Makanya dipancing tuh, diancam, ayo kalau nggak sholat dipukul nih. Ya, belum balik nih, takut-takutin. Jangan belum balik, habis ngaji pulang anaknya digebukin, bukan. Besok ketemu tuh bocah babak belur, kenapa? Dipukulin, beb. Siapa? Bapak saya. Salah. Andai kata dia belum balik, diancam, ditakut-takutin. Mudah-mudahan anak kecil nggak denger nih. Kalau dia udah balik, dipukul. Darban ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak membuat dia luka. Bi an la yuksiru idhaman wa la yasilu daman. Pukulan yang nggak bikin luka, kulitnya berdarah, apalagi tulangnya patah. Tidak boleh. Hanya pukulan ta'dib wa ta'zir. 2 kali, 3 kali, silakan. Kata ulama di sini jelaskan 3 kali maksimal. Ulama lain lebih juga boleh. Yang penting hanya pukulan peringatan ketika udah balik. Kalau belum balik, ditahdid saja, diancam saja, ditakut-takutin. Wa nahu ma'al amri, ditakut-takutin sambil disuruh. Wal muradu bil wali kullun min abawaihi wa in alaya. Yang dimaksud ini yang memerintahkan siapa? Kullun min abawaihi, masing-masing dari kedua orang tuanya, baik bapaknya boleh yang suruh. Orang tuanya mau takut-takutin, bapaknya boleh. Atau ibunya yang mau marah-marahin, silakan. Kalau urusan sholat. Ya, bahkan lebih banyak ibu-ibu. Al-ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu bukan pak guru, tapi ibu. Makanya di situ baktinya anak nggak bisa kebalas untuk ibunya. Karena berapa banyak seorang anak jadi wali Allah gara-gara tarbiyah ibunya, gara-gara doa ibunya. Belum tentu gara-gara doa bapaknya atau pendidikan bapaknya, tapi bisa jadi dari pendidikan sang ibu yang soleh soleha. Demikian dicontoh oleh Imam Syafi'i. Dari kecil bapaknya meninggal dunia, yang didik Imam Syafi'i siapa? Ibunya. Dipancing agar dekat sama Allah, mengenal Allah, zuhud, warok, qanaah, ibunya. Sampai suatu saat Imam Syafi'i pergi dakwah ke Yaman. Di Yaman dikasih sama raja duit berkarung-karung. Di tengah jalan Imam Syafi'i bagiin tuh duit. Balik ke negerinya udah kosong. Ibunya tanya, "Nak, gimana kamu dakwah? Dapat duit?" "Dapat, Bu." "Mana?" "Sudah saya bagi-bagikan." "Alhamdulillah." Andai kata kau dakwah balik bawa duit, tidak kau bukakan pintu rumah untuk menyambut kamu, wahai Syafi'i. Tuh,
tarbiyah ibu. Ya, pendidikan ibu. Ya, kadang-kala kebalikannya. Ya begitu. Paham nggak? Ente senyum-senyum jangan diam aja. Ya. Tuh begitu. Ente pulang ngajar, iya. Bawa apa? Berkatan, Mak. Coba buka. Bihun. Wah, nggak bener nih. Ya, ini banyak ibu-ibu nih. Kayak ibu-ibu lagi kena sentil terus nih. Maafin ya, Bu. Jangan dendam sama aneh. Jadi besok-besok jangan nanyain bawa bihun apa bekakak ayam. Ya, jadi begitu. Kalau dapat bekakak ayam, alhamdulillah. Kalau bawa bihun, astagfirullah. Ya Allah, udah jauh, hujan-hujan petir balik bihun, kembung perut. Jadi ambil hikmah daripada tarbiyah ummahat kepada Imam Syafi'i sehingga menjadi orang besar. Ya. Lalu kemudian dikatakan di sini, wa in alaya, atau kakeknya yang suruh. Tuh. Bapaknya kurang ini apa tuh? Kurang ngerti, bapaknya kurang memahami, bapaknya sibuk, bapaknya nggak ada, kakeknya ada di rumah, udah kakeknya, neneknya boleh, ya. Lalu seperti itu dikatakan wa in alaya, walaupun ke atas, walau min kibalil ummi, atau dari encang-encing ibunya, boleh, ya. Fayasgutul wujubu bi fi'li ahadi hima li husulil maqsudi bihi. Ya, maka menjadi gugur itu kewajiban perintah, ya, dengan apa namanya tarbiyah dari mereka itu kepada salah satu daripada mereka. Wa inama khutibat bidzalikal kenapa di sini perwalian Qobib ibu dibawa-bawa? Nah, kata Imam Nawawi, khutibat bidzalika wa in lam yakun laha wilayatun li'annahu minal amri bil ma'ruf. Karena yang namanya amar ma'ruf mah nggak mandang laki perempuan, betul? Apalagi ibunya yang melahirkannya. Walidzalika wajaba dzalika 'alal ajanibi aidan 'ala ma dzakara Zarkashi. Wa inna khussul abawaini bidzalika li'annahu ma akhassu min baqiyatil ajanib. Walidzalika wajaba dzalika, demikian juga diwajibkan 'alal ajanib aidha, untuk orang-orang lainnya. Ana ma dzakara Zarkashi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Zarkashi. Ya, tetangganya mau nasihatin, boleh. Guru ngajinya, boleh. Tapi ingat, wa khussu, dikatakan innama khussu, sesungguhnya diistimewakan, dikhususkan al-abawaini, bapak dan ibunya itu anak, bidzalik li'annahuma, karena ibu bapak akhassu min baqiyatil ajanib, itu lebih dikhususkan daripada orang-orang lain. Tuh. Tayyib, lihat ke matan. Wa yadribahuma ala tarkiha ba'da syuru'i 10 sinin. Lalu wa yadribahuma, dipukul itu anak laki perempuan ala tarkiha, gara-gara ninggalin salat ba'da syuru'i 10 sinina, setelah memasuki usia 10 tahun. Pukul. Subuh bangunin. Ingat, kalau bangunin anak pagi-pagi nih, Bu, Pak, jangan bangunin anak, ayo bangun sekolah, jangan. Bangunin anak laki perempuan di pagi hari, jangan pernah bangunin, ayo bangun sekolah, jangan. Bangun sholat, karena sholat lebih awal waktunya dan lebih utama daripada sekolah. Artinya nanti ketika hari Minggu dia nggak bangun. Kenapa? Karena taunya bangun untuk sekolah. Padahal sholat itu penting. Bapaknya dari masjid atau bapaknya sholat jamaah di rumah, anaknya sholatnya jam 7. Ya, anaknya jam 8 sholatnya, ya Allah. Nanti di hari kiamat ini bapak dan ibu sudah injek itu surga, dengan kaki kanannya ditarik, ditahan sama malaikat. Stop. Tuh, anak ente tuh teriak-teriak,
lagi dibakar dalam neraka. Kata tuh anak, bapak, papi, sini ikut nimbrung. Enak-enakan situ di sorga, kita dipanggang, turun kemari. Kata malaikat, anak kecil, bapakmu masuk sorga, enak aja ntar dulu. Khudh lana min haqqina minhu. Ambil dulu, saya punya hak, saya minta. Fa innahu ma 'ullimna ma najhal. Enggak pernah ngajarin agama, enggak pernah ngajarin ngaji, enggak pernah ngajak berbuat baik. Wa yut'imuna minal haram. Saya dikasih makan, makanan haram, minuman dari hasil yang haram. Maka sekarang tolong siksa saya punya bapak, nyusul sama saya di dalam neraka. Nauzubillahi min. Tuh, orang-orang dulu anak kecil luar biasa. Al-Imam Al-Jazuli, sahib Dalailul Khairat, masih kecil jadi wali Allah. Dikatakan Al-Imam Al-Jazuli, menjadi wali Allah, sehingga beliau karang itu Dalailul Khairat, kita baca. Diajarkan kita sama guru-guru kita baca Dalailul Khairat, salawat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Beliau menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, menjadi wali Allah. Gara-gara apa? Gara-gara masuk kampung, mau sholat, ambil air wudhu, ada sumur, timbanya jatuh, cari tali, bingung, gimana nih mau sholat, ambil timba nggak bisa. Tiba-tiba ada anak kecil. Kata anak kecil, mau apa? Wahai Tuan, saya mau wudhu, embernya jatuh. Oh, Anda perlu air, timba untuk air berwudhu? Iya. Wahai air, naiklah engkau dengan izin Allah. Dari dasar sumur, air naik, perintah dari anak kecil. Bingung Imam Al-Jazuli, ambil wudhu, airnya naik sendiri. Habis itu turun lagi. Ditanya, enti punya keutamaan apa nih? Fa innani uhibbu Rasulullah. Saya ini cinta sama Rasulullah, kata anak kecil. Enggak terhitung salawat saya buat Rasulullah. Akhirnya saya diangkat derajat sama Allah menjadi wali. Imam Jazuli mengikuti sehingga berada dalam lautan mahabbah kepada Rasul, diangkat derajatnya menjadi Allah. Sampai detik ini masih dibaca salawat demi salawat sighah untuk Imam Jazuli kepada Rasulullah SAW. Anak kecil zaman dulu. Di dalam kitab disebutkan Asy-Syaikh Muhammad Al-Majdub. Ada orang tua dikenal dengan Syekh Muhammad Al-Majdub, punya anak. Anaknya bilang, wahai bapak, apakah saya anak bapak? Wahai bapak, bisakah saya berjumpa dengan Rasulullah? Allahumma shalli alaihi. Sebelumnya itu anak sama bapaknya diancam. Kalau kamu tidak bisa hatamkan Quran 1 bulan 1 kali, kamu bukan anak bapak. Maka itu anak baca Quran 1 bulan pasti hatam. Datang ke bapaknya, wahai bapak, hatam 1 bulan sekali. Apakah sekarang saya jadi anak bapak? La, belum. Kecuali kamu bisa hatamkan Quran 1 minggu 1 kali. Maka itu anak termotivasi, dia baca Quran setiap 1 minggu hatam Al-Quran. Anak kecil datang kepada bapaknya, sudah hatam wahai bapak? 1 minggu? Iya, berkali-kali setiap 1 minggu pasti saya hatam. Apakah sekarang saya anak bapak? Kata bapaknya, bukan. Kamu bukan anak bapak, kecuali kamu bisa menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Setiap hari, setiap malam, setiap pagi, sore, setiap waktunya. Itu anak kecil baca Quran setiap 3 hari hatam Al-Quran. Datang kepada bapaknya, wahai bapak, saya sudah jadi anak bapak apa belum? Kenapa? Setiap 3 hari hatam Quran. Masya Allah, kamu anak bapak, bolehkah saya memohon harapan kepada bapak, permintaan? Oh boleh nak, pasti abah kabulin, karena kamu anak yang soleh. Bisakah saya berjumpa dengan Rasulullah? Sang bapak bingung. Kalau mau ketemu wali, diantar, banyak wali di kampungnya. Mau ketemu orang soleh, tinggal keluar rumah ketemu orang soleh. Ini mau ketemu Nabi, Nabi meninggal sudah ratusan tahun. Lari dia ke rumah orang soleh, tanya, ceritain maunya itu anak.
Kata orang soleh sambil senyum, oh gampang. Kalau dia mau ketemu Nabi, suruh banyak-banyak baca salawat, masuk dia dalam kamar, pancing kecintaan kepada Nabi. Maka itu anak 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamar, baca salawat kepada Rasulullah. Setelah 3 hari keluar, wajahnya seperti bulan. Dia ucapkan terima kasih sambil nangis, senyum kepada bapaknya. Wahai bapak, terima kasih. Kenapa nak? Saya tadi malam didatangi sama Rasulullah. Didatangi sama Rasulullah. Ya, ini anak kecil yang istimewa. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak soleh. Ya, jadi wanita salihah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutin dikit lagi nih. Ya, Aisyah sinin 10 tahun dipukul kalau dia tidak salat. Aida wasala ila bi tamami tis'al ya ana madhan ihtilam raja ana yadriban bi waqtil hajah. Ar-raji pendapat yang unggul, annahuma anak laki perempuan yang tidak salat yadribani dipukul bi qadril hajati sesuai kebutuhan. Ya, dipukulnya peringatan. Jangan pukulan orang dendam, ambil balok. Wah. Besoknya anaknya masuk rumah sakit, pusing dia. Jadi pukulan hanya pukulan peringatan. Sehingga dikatakan di sini, ya, wa in kathur, walaupun banyak, tapi asal ingetin aja, lakin bisyart an yakuna ghair mubarrah. Ya, pukulan tadi tidak mubarrah. Fala yataqayyad bi thalath marratin. Khilafan li Ibni Surayj, haitsu qayyadahu biha akhdan min hadithi ghattu Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 3 kali boleh, seukuran kebutuhannya saja, kecuali ngikutin pandangan Imam Surayj. Kata Imam Surayj, mukul anak nggak boleh lebih dari 3 kali, karena Nabi ketika didekap oleh malaikat Jibril di dalam gua 3 kali tegapan, 3 kali pelukan. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra. Nah, sambil dekap badannya Rasul sama malaikat Jibril di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi 3 kali maksimal kata Imam Surayj. Tapi yang ar-rajih, yang unggul pandangannya, boleh lebih dari 3. Yang penting pukulan peringatan saja, yang tidak membuat dia luka atau menyebabkan anak itu dendam. Ya, nauzubillahi min. Seperti itu. Kasaumin atau gahu, seperti puasa kalau itu anak mampu, ajak. Nak, puasa nak. Setengah hari aja bah, nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa sampai selesai. Ya. Wajibu ali aidan ta'limuhuma. Cukup. Ya. Wajibu ali aidan ta'limuhuma. Tahan di situ, cukup. Ya, tahan di situ, yaitu wajibu alaihi aidan ta'limuhuma. Jadi, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, kesimpulannya malam ini kita mempelajari yang pertama tentang tara al-mawani, datangnya halangan. Lalu yang kedua zawalul mawani, hilangnya halangan. Lalu yang ketiga tanggung jawab dari bapak, ibu kepada putra-putrinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, lindungilah diri kalian dan istri, anak, cucu kalian daripada api neraka. Khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli, kata Rasul. Sebaik-baik kalian untuk keluarga kalian, sebagaimana saya sebaik-baik saya untuk keluarga saya. Dan terakhir, jangan pernah tinggalkan doa. Tidak ada doa yang dihalang-halangi oleh Allah dari doanya bapak, ibu kepada putra-putrinya. Sebagaimana tidak ada doa penghalang dari putra dan putri untuk ayah dan ibunya. Ya, ini nggak bakal ditolak sama Allah. Kalau kita doain bapak kita, doain ibu kita, atau sebaliknya, ibu kita doain kita, bapak kita doain kita, ridho kepada kita. Tidak ada doa yang tidak dikabul sama Allah subhanahu. Sampai kata Nabi, doanya bapak
Ibu kepada anak seperti doa saya kepada umat saya. Subhanallah. Makanya doain orang tua. Anak juga doain. Doa diantaranya Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Baca bersama-sama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Antum boleh catat kalau bisa doa untuk anak. Allahumma ja'al. Ya, boleh tulis tuh. Ya, kalau mau tulis. Allahumma ja'al auladi wa banati. Ya, atau bahasa Indonesianya boleh. Silakan, ya Allah jadikan anak-anakku, putra dan putriku bari nabillah. Yang pertama, bakti kepada Allah. Allahumma ja'al auladana wa banatana, atau ya Allah jadikan putra-putri saya, putra-putri kami jadi orang-orang bakti padamu ya Allah. Yang kedua, barina bi Rasulillah. Berbakti dia kepada Rasulullah. Subhanallah. Pertama bakti kepada Allah, yang kedua bakti kepada Rasulullah. Ingat, kalau saudara selalu doakan anak-anak saudara, nanti kita punya anak, dia punya anak lagi, terus akan mendoakan anak-anaknya. Ya, bakti pada Allah, bari nabillah, bari nabi Rasulullah, bari nabi masyayikhihi. Berbakti dia kepada guru-gurunya. Tuh, nggak ada guna kalau dia bakti sama Allah, bakti sama Rasul, kenal Allah, kenal pada Rasul, tapi nggak bakti sama gurunya. Sementara guru itu jembatan untuk dia bakti pada Allah dan Rasul. Allahumma ja'al auladana wa banatana barina billah, barina bi Rasulillah, barina bi masyayikhihi. Yang keempat, barina bi walidayh. Berbakti dia kepada ibu bapaknya. Berbakti kepada ibu bapaknya, barina bi walidayh. Yang kelima, nafi'atan fid din wad dunya wal akhirah. Berguna manfaat itu anak bagi agama, negara dan bangsanya dan seluruh manusia. Jadi anak manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.